Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Kita awali ibadah keluarga malam hari ini dengan menyanyikan Mars GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat. Dengan semangat membangun persekutuan, bersaksi tentang kabar keselamatan, melayani sesama dengan sukacita, hadirkan damai sejahtera di dunia. Tuhan izinkan dan Dia bangunkan, Tuhan tempatkan baitnya dan umatnya. GPIB Bethesda hadir di bumi Sidoarjo, menjadi saksi-saksi Kristus, bersatu dan bergandengan tangan selalu. Teguhkanlah iman, harapan dan kasih, jemaat misioner yang tidak kenal lelah, menyebarkan kasih karunia penebus. Gerakan kasih yang selalu mempersatukan berbagai suku, bahasa dan budaya, siap sedia menjawab segala tantangan, tetap setia dalam pengajarannya. Ayo satukan derap langkahmu, hidup rukun damai saling mengasihi, wujudkan amanat agung Tuhan kita Sang Penebus bagi seluruh umat manusia. GPIB Bethesda tetap jadi berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Prapaskah kedua ini kita berhimpun bersama sebagai satu persekutuan keluarga Allah. Saat kita masih bergumul dan prihatin karena pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir. Mari kita terus berjuang bersama untuk melewatinya dengan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tentunya dengan menerapkan pola hidup sehat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Yang mana kita harus menyadari bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan yang membutuhkan Dia Sang Sumber hidup untuk mengatasi masalah yang ada saat ini. Untuk itu, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan tetap memohon pertolongannya. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari satukan hati dalam ibadah ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan bersyukur kepadanya atas berkat serta pemeliharaannya bagi kita semua. Mari kita pujikan pujian Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa pada
sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah persekutuan pada saat ini, kita berdoa. Saya ajak untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena saat ini kami dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan hadir dan menyucikan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca dari Mazmur 90 ayat 1 hingga 12. Untuk huruf yang tercetak keluar akan saya yang membacakan, dan yang tercetak ke dalam Bapak Ibu sekalian. Mazmur 90, Allah tempat perlindungan yang kekal. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, kan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkaulah mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia,
Mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hati kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kembagaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu? Dan takut kepada gemas-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih, kita akan masuk pada pembinaan umat sebagaimana pada hari ini di minggu kedua masa Prapaskah akan dilaksanakan pembinaan umat yang akan disampaikan oleh Pendeta Abraham Ferdinandus. Dan untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang boleh kami alami. Kami menyerahkan persekutuan kami sebagai milik-Mu dan kami menyerahkan kelangsungan pemberian materi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Abraham Ferdinandus. Kasih karunia Allah menyertai kami untuk memahami makna masa raya Paskah sehingga dengannya iman kami semakin dikuatkan dalam mengisi hari-hari kehidupan dalam penantian kedatangan Kristus kembali. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Abraham Ferdinandus dan berkati segenap umat yang boleh menerima, memahami dengan baik dan juga mewujudkan apa yang boleh kami teruskan dalam perjalanan kehidupan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama untuk mengikuti pemberian materi yang akan disampaikan oleh Pendeta Abraham Ferdinandus, Ketua Departemen Teologi GPIB, dengan tema memahami makna masa raya Paskah. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam ini kita akan berusaha memahami makna masa raya Paskah. Tahun liturgi atau kalender gerejawi adalah siklus masa setahun perayaan hari-hari besar gerejawi atau hari besar Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus seperti disaksikan dalam Alkitab. Ada dua siklus atau lingkaran perayaan yang menjadi momen penting untuk mengarahkan dan membina jemaat menghayati makna hidup serta karya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, guna pertumbuhan iman, harap, dan kasih. Menghayati makna perayaan sesuai kalender liturgi selama setahun akan membuat warga jemaat datang beribadah pada hari Minggu atau hari-hari perayaan lainnya, bukan hanya untuk memperingati peristiwa masa lampau, tetapi untuk menghayati, menghidupkan kembali seluruh karya pelayanan Yesus Kristus dan memberi makna baru bagi kehidupan di kekinian atau masa kini. Peringatan, perayaan dan penghayatan itu didukung oleh bacaan Alkitab dan penggunaan simbol-simbol ibadah seperti warna, lilin, abu, air untuk baptisan, dan lain-lain.
Penggunaan simbol tentu saja punya makna yang berakar pada Alkitab dan tradisi gereja selama berabad-abad. Simbol atau lambang digunakan karena misteri Allah tidak sepenuhnya dapat diungkapkan dengan bahasa manusia. Juga isi batin atau iman kita tidak semuanya dapat diungkapkan secara penuh oleh bahasa tulisan atau lisan, tetapi hanya dengan simbol. Dua siklus itu adalah Natal dan Paskah. Kita fokus pada Paskah. Ada Prapaskah, ada Jumat Agung atau kematian, ada Paskah kebangkitan, kemudian kenaikan Yesus ke surga, pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, ada Trinitas, dan minggu-minggu biasa. Siklus Paskah dimulai dengan masa persiapan, seperti halnya siklus Natal, yaitu Prapaskah, selama 6 minggu, 40 hari. Seperti Advent, masa Prapaskah juga dapat ditandai dengan penyalaan lilin. Nyala lilin Advent adalah simbol Tuhan Yesus sebagai terang sedang datang untuk menerangi dan melenyapkan kegelapan karena dosa. Juga simbol iman kita terus menyala seperti pelita menanti kedatangan Yesus Kristus kembali di akhir zaman. Jika setiap hari Minggu Advent dinyalakan lilin di awal ibadah, maka pada Prapaskah 6 lilin dinyalakan sekaligus pada awal ibadah di hari Minggu 6 Prapaskah. Dan pada akhir ibadah di setiap hari Minggu 1 lilin dipadamkan. Nyala lilin Prapaskah adalah simbol tiang api yang menuntun perjalanan orang Israel di padang gurun pada waktu malam. Juga simbol kehidupan Yesus Kristus sebagai manusia yang kian hari redup oleh penderitaan sampai akhirnya mati di salib di Golgota. Sebelum persidangan Sinode GPIB 2010, Prapaskah dirayakan selama 7 minggu. Quinquagesima, hari ke-50 sebelum Paskah. Oleh karena itu GPIB tidak mengenal dan tidak pernah merayakan hari Rabu Abu. Namun sejak persidangan Sinode 2010, Prapaskah dirayakan selama 6 minggu, Quadragesima, hari ke-40 sebelum Paskah. Nah, angka 40 hari itu menjadi penting karena mengacu pada kesaksian Alkitab. 40 hari hujan lebat di Samanu, Kejadian 7, Musa tinggal di Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima 10 hukum, Keluaran 24. Elia berkelana selama 40 hari sebelum tiba di Gunung Allah, Gunung Horeb, 1 Raja-Raja 19. Juga orang Niniwe berpuasa dan bertobat selama 40 hari, Yunus 3. Tuhan Yesus berada di padang gurun, berpuasa selama 40 hari sebelum dicobai iblis, Matius 4. Prapaskah dimulai dengan hari Rabu Abu. Mengapa? Karena dalam perhitungan masa 40 hari, hari Minggu tidak dihitung. Karena hari Minggu tetap menjadi hari kebangkitan, hari kemenangan, sukacita. Jadi jika dihitung 6 minggu kali 6 hari, baru 36 hari. Sehingga ditambah 4 hari. Sehingga dimulai pada hari Rabu. Dan disebut hari Rabu Abu, hari ke-40 sebelum Paskah. Prapaskah adalah masa penyesalan, perkabungan, pertobatan, dan merendahkan diri. Manusia hanyalah debu dan abu, tidak bebas dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, Prapaskah menjadi masa-masa mengintrospeksi diri agar makin dekat kepada Tuhan. Meskipun sudah menjadi ketetapan sejak 2010, namun belum semua jemaat GPIB melakukan perayaan Rabu Abu. Mengapa? Pertama, tentu belum ada penjelasan dan petunjuk pelaksanaannya. Yang kedua, sebagian besar presbiter dan warga jemaat, mungkin presbiter dan warga jemaat
Bethesda Sidoarjo juga ada banyak yang masih menganggap perayaan Rabu Abu, Kamis Putih, Sabtu Teduh sebagai tradisi gereja Katolik Roma. Perayaan Rabu Abu dilakukan setelah hari Minggu terakhir Epifania, hari Minggu Transfigurasi, merayakan pemuliaan perubahan wujud Tuhan Yesus di gunung sebelum memulai perjalanan ke Yerusalem untuk menggenapi nubuat, hukum Taurat, dan kitab para nabi. Itu dinyatakan ketika Musa dan Elia tampak bersama Tuhan Yesus di gunung, Matius 17, Markus 9, Lukas 9. Perayaan Rabu Abu sesungguhnya bukanlah tradisi gereja Katolik Roma saja, melainkan tradisi gereja mula-mula, gereja Katolik. Itu universal, berdasarkan praktek umat Allah dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, praktek duduk dalam debu atau abu, menaruh abu di kepala, dilakukan terkait masalah atau ancaman yang sedang melanda kehidupan pribadi maupun umat dan bangsa Israel. Yosua 7, 2 Samuel 13, Ester 4, Ayub 2, Ayub 42, Yesaya 58, Yehezkel 27, Yehezkel 9, juga Yunus 3. Cara duduk dalam abu atau meletakkan abu di kepala atau kemudian mengolesnya di dahi sekarang ini adalah tanda penyesalan, perkabungan, ratap atas dosa yang telah dilakukan, serta sebagai peringatan terhadap ancaman agar mendapat pertolongan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga menyinggung tentang debu dan abu, terkait ancaman yang akan diterima oleh rumah atau kota yang tidak mau menerima berita yang disampaikan para utusannya, para rasulnya. Kebaskan debu dari kakimu jika ada keluarga atau kota yang tidak menerima kamu. Tertullianus sekitar 160 dan 220 menulis dalam bukunya De Puenitentia bahwa pendosa yang bertobat haruslah hidup tanpa bersenang-senang dengan mengenakan kain kabung dan abu. Eusebius 260-340 sejarawan gereja perdana menceritakan dalam bukunya Sejarah Gereja bagaimana seorang murtad bernama Natalis datang kepada Paus Sepirinus dengan mengenakan kain kabung dan abu untuk memohon pengampunan. Juga dalam masa yang sama, bagi mereka yang diwajibkan untuk menyatakan tobat di hadapan umum, imam akan mengenakan abu di kepala mereka setelah pengakuan. Dalam abad pertengahan, setidak-tidaknya abad ke-8, mereka yang menghadapi ajal dibaringkan di tanah, di atas kain kabung dan diperciki abu. Imam akan memberkati orang yang menjelang ajal tersebut dengan air suci sambil mengatakan, ingat, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Ini pun berlaku sampai sekarang, seperti nyata dalam rumusan ibadah pemakaman. Perayaan Rabu Abu ditemukan juga dalam edisi awal Gregorian, secara komentari, yang diterbitkan sekitar abad 8. Sekitar tahun 1000, seorang imam Anglo-Saxon bernama Ælfric menyampaikan khotbahnya. Kita membaca dalam kitab-kitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahwa mereka yang menyesali dosa-dosanya menaburi diri dengan abu serta membalut tubuh mereka dengan kain kabung. Sekarang marilah kita melakukannya sedikit pada awal masa prapaskah kita. Kita menaburkan abu di kepala kita sebagai tanda bahwa kita wajib menyesali dosa-dosa kita, terutama selama masa prapaskah. Setidak-tidaknya sejak abad pertengahan, gereja telah mempergunakan abu untuk menandai permulaan masa tobat prapaskah. Kita ingat akan ketidakabadian kita dan menyesali dosa-dosa kita. Perayaan Rabu Abu jelas bukanlah perayaan Katolik Roma semata, tapi merupakan tradisi gereja Katolik.
jauh sebelum reformasi Luther. Hanya dalam semangat reformasi, para reformator cenderung melarang hal-hal yang berbau magis dalam ibadah, sehingga tradisi perayaan Rabu Abu seperti halnya juga musik dan teater dalam ibadah ditiadakan dalam gereja Protestan. Sebaliknya, gereja Katolik Roma yang tadinya merupakan gereja Katolik universal terus memelihara perayaan Rabu Abu ini sebagai sebuah devosi, ya, refleksi diri, perenungan yang menyadarkan manusia akan kerapuhan dan kefanaan diri yang hanyalah debu. Kekhasan ibadah Rabu Abu adalah warga jemaat ditabur abu di kepala atau dioles di dahi oleh pelayan, atau warga jemaat sendiri mengolesnya. Sebelum prosesi, pelayan mengucapkan, sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Dalam konteks Kejadian 3 ayat 19 di Taman Eden, peristiwa ini merupakan klimaks dari hukuman Allah. Sejak jatuh dalam dosa dan dihukum oleh Allah, maka manusia menjadi makhluk yang lemah dan rapuh, tidak terbebas dari penderitaan dan kesengsaraan sampai akhirnya kembali kepada debu dan abu. Pengorbanan Yesus Kristus di salib telah memulihkan citra manusia yang rusak karena dosa, tetapi tidak menghilangkan kefanaan dan kerapuhan manusia. Oleh karena itu, perayaan Rabu Abu menggunakan abu sebagai simbol adalah penting dan bermakna. Bukan saja untuk mengingatkan keberadaan kita yang fana dan rapuh, tetapi sekaligus mengingat hayati penderitaan dan kesengsaraan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Selama 40 hari, jemaat diingatkan untuk bertobat dari keinginan dan hawa nafsu, berpuasa dan berdoa, serta berusaha melakukan hal-hal yang baik, benar, dan berguna bagi diri, bagi keluarga, bagi persekutuan dan sesama. Misalnya selama masa Prapaskah, setiap keluarga kumpulkan sedekah atau derma setiap hari. Dan pada Kamis Putih, kita bawa ke gereja untuk kegiatan berbagi kasih kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Hari-hari terakhir Prapaskah. Minggu pertama atau minggu terakhir Prapaskah adalah Minggu Palma. Pada minggu ini kita bisa menghiasi gedung gereja dengan ranting-ranting palma, mengacu pada saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem mengendarai seekor keledai beban. Semua orang yang menyambutnya bagaikan seorang raja sambil melambaikan ranting palma dan menghiasi jalan dengan pakaian seperti permadani. Mereka berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem untuk menderita dan mati. Minggu ini disebut sebagai Minggu Sengsara. Karena sepanjang minggu khusus 3 hari terakhir menjadi hari-hari yang terberat dan kelam bagi kehidupan Tuhan Yesus. Itulah saat-saat di mana Tuhan Yesus mengalami dan merasakan sengsara yang sangat menyiksa jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu penting untuk kita merayakannya, guna menghidupkan ingatan demi menumbuhkan iman, harap, dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. 3 hari tersebut dikenal sebagai 3 hari kudus, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Teduh. Pada PST di Batam, GPIB menetapkan juga hari Rabu Abu sebelum Kamis Putih sebagai hari doa GPIB. Hari ini ditetapkan karena persoalan dan pergumulan yang dihadapi GPIB pada masa itu, khusus terkait utang dana pensiun GPIB sekitar 10 M pada pemerintah. Sangat disadari bahwa persoalan menyangkut hak hidup para pelayan Tuhan itu tidak akan selesai dengan upaya manusia saja. Namun jika seluruh presbiter, pemimpin, dan warga GPIB secara sinode berdoa dan berkumul, serta sehati berjuang bersama, maka tidak ada yang mustahil.
hal itu terjadi, dijawab Tuhan. Melalui doa dan komitmen bersama jemaat-jemaat untuk kupon dana pensiun, maka utang GPIB lunas. Dana pensiun GPIB sampai sekarang surplus. Jadi hari doa GPIB penting juga agar seluruh warga dan presbiter GPIB berdoa dan bergumul bersama terkait masalah-masalah yang dihadapi GPIB setiap tahun. Kita masuk Kamis Putih, perayaan untuk mengingat hayati perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama para murid. Perayaan ini penting karena ini perintah Tuhan Yesus. Kita baca dalam Lukas 22 ayat 15. Sebab ia rindu makan Paskah bersama para murid sebelum menderita. Selama ini kita tidak biasa merayakannya karena telah disatukan dalam perayaan Jumat Agung. Padahal peristiwa Kamis Putih merupakan bagian tak terpisahkan dari Jumat Agung. Di jamuan malam terakhir itu Tuhan Yesus memberi pengajaran, janji, teladan kehambaan kepada para murid. Karena itu kita melihat dalam peristiwa Kamis Putih, fokus perayaan kita yang pertama itu penguatan persekutuan kita sebagai para murid dengan Tuhan Yesus. Pengajaran tentang kasih, kesetiaan ditekankan. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 13, Injil Yohanes 15. Yang kedua, menghidupkan keteladanan kehambaan Yesus dengan tindakan membasuh kaki dan saling membasuh kaki. Aku telah membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yohanes 13 ayat 14. Ini Tuhan Yesus perintahkan. Yang ketiga, melakukan jamuan kasih yang sederhana. Setiap orang bisa membawa makanannya lalu makan bersama. Yang keempat, kita menjelaskan makna pergumulan doa Tuhan Yesus di Getsemani. Karena dari perjamuan malam itu Tuhan Yesus bersama para murid pergi ke Getsemani. Bagaimana kita menghayati makna doanya yang sungguh sehingga peluhnya, keringatnya menjadi darah. Kita peringati di Kamis Putih itu. Yang kelima, mengingatkan kepada jemaat agar tidak menyangkal Tuhan Yesus seperti Petrus dan tidak mengkhianati dia, menjual Yesus seperti Yudas. Melakukan introspeksi dan persiapan diri untuk menghadiri perjamuan kudus Jumat Agung. Kita bertanya, layakkah saya untuk memenuhi undangan Tuhan Yesus, menerima lambang tubuh dan darahnya itu di hari Jumat Agung, perjamuan kudus. Kemudian ditutup dengan menyanyikan nyanyian. Seperti Tuhan Yesus dan para murid menyanyikan nyanyian lalu mereka menuju ke Getsemani. Jumat Agung. Perayaan Jumat Agung mengingat hayati drama pengadilan yang tidak adil di Mahkamah Agama Yahudi, di pengadilan Pontius Pilatus, juga Herodes, penyiksaan berdarah oleh militer Romawi, memikul salib, menempuh Via Dolorosa dalam ejekan dan olok-olok, serta dipaku dan tersalib sampai mati. Ini merupakan perayaan penting di pagi hari itu. Drama ini mesti kita ingat hayati di perayaan Jumat Agung. Bahwa Yesus harus melalui semua tahapan itu agar menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga kita tidak sampai menganggap pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus disalib sebagai sesuatu yang sederhana dan murah. Tapi sesuatu yang sangat berharga dan mahal. Karena kita menghayatinya, kita merayakannya, kita membuatnya hidup di masa kini. Bahwa ia mengorbankan tubuh dan darahnya demi menebus dan menyelamatkan manusia dan sisi dunia dari belenggu dosa dan maut. Ia mati sebagai anak domba Allah yang disembelih. Ia mati sebagai seorang martir yang dibunuh dan sekaligus sebagai saksi yang setia. Kita baca dalam Wahyu 1 ayat 5 dan Wahyu 3 ayat 14. Semua warga jemaat yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus
hadir beribadah pada Jumat Agung. Karena di salib itulah Tuhan Yesus memberi sesi terakhir dan pemungkas dari pengajarannya kepada manusia. Itulah yang kita dengar hayati melalui 7 perkataannya di salib. Dalam ibadah Jumat Agung, kita mengulang perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus di Kamis Putih. Kita menerima simbol keselamatan, roti dan anggur, yang dalam pemaknaannya sekarang ini, di masa pandemi ini, karena kita merayakan perjamuan kudus di rumah, kita bisa mengganti roti dan anggur itu dengan kue, ubi, penganan lain, atau minuman yang sejenisnya sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita makan dan minum bersama. Perayaan Jumat Agung bukan sekadar mengingat rayakan masa lalu, tetapi sekaligus meyakinkan kita akan perjamuan bersama Tuhan Yesus kelak di dalam kemuliaannya. Sesuai kesaksian Injil bahwa Tuhan Yesus menyerahkan diri kepada Allah Bapa dan mati pada jam 15, jam 3 sore, maka ibadah Jumat Agung bisa juga kita lakukan pada jam 3 sore agar lebih mendalam peringatan dan penghayatan kita. Sabtu Teduh atau Sabtu Sunyi atau Sabtu Hening, perayaannya dilakukan dari pagi sampai sore. Tidak dengan kegiatan yang hiruk pikuk, tetapi dengan berdiam diri dan menyepi. Sebab kita mengingat hayati keberadaan tubuh Tuhan Yesus yang sedang di dalam kubur yang gelap dan sepi. Di Sabtu Teduh baiknya kita berhenti sejenak dari semua aktivitas atau kegiatan rutin kita. Meski sesuai kesaksian Alkitab dan pengakuan iman Kristen, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak hanya tidur di dalam makam, tetapi ia pergi ke dunia orang mati atau ke kerajaan maut untuk mengalahkan kuasa maut dan untuk membebaskan manusia yang telah dibelenggu di dalamnya. Kita bisa merayakan Sabtu Teduh dengan berdiam diri di rumah dan sekeluarga melakukan perenungan dan penghayatan dengan menyanyi, berdoa, serta berbagi pengalaman tentang masa-masa gelap dan kelam yang kita alami. Orang tua menyampaikan berbagai hal yang pernah dialami kepada anak-anaknya. Namun di masa kelam dan gelap itu, Tuhan Yesus menolong keluarga. Pada Sabtu malam, kita merayakan malam Paskah untuk mengingat hayati peristiwa pertama persiapan orang Israel menanti saat-saat akan keluar dari Mesir. Keluaran 12, mereka mempersiapkan semua hal. Saat mereka hendak menyeberang Laut Merah, Laut Teberau, Keluaran 14, mereka juga melakukan persiapan. Dan saat mereka hendak menyeberang Sungai Yordan menuju tanah perjanjian, Yosua 3, mereka melakukan persiapan. Dan di perjanjian baru, malam Paskah itu, sikap berjaga-jaga ditunjukkan oleh para perempuan yang menyiapkan rempah-rempah untuk pergi ke kubur Tuhan Yesus setelah lewat hari Sabat. Markus 16, Lukas 23. Seluruh warga jemaat diarahkan untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Gedung gereja bisa dihiasi dengan bunga lili sebagai simbol pertumbuhan, kehidupan, dan sukacita. Lilin Paskah dinyalakan. Setiap orang atau tiap keluarga bisa datang secara bergantian atau bersama-sama untuk menyanyi dan berdoa di gedung gereja sambil menyalakan lilin di tangan masing-masing, atau semuanya merayakannya di rumah masing-masing. Paskah penunjukan pada Paskah Yahudi, di mana maut, kematian melewati rumah-rumah orang Israel karena darah anak domba yang disembelih. Sebagai gantinya, maut atau kematian mendatangi rumah-rumah orang Mesir
di mana semua anak sulung di Mesir mati, manusia dan hewan. Peristiwa itu membuat bangsa Israel dapat keluar dan bebas dari Mesir, rumah perbudakan. Paskah juga menunjuk pada Paskah Kristen di mana maut, kematian melewati kehidupan orang percaya karena Yesus Kristus sebagai anak domba Allah telah disembelih, darahnya tertumpah, ia mati di salib. Tapi ia bangkit dari kematian dan mengalahkan kuasa maut sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Perayaan Paskah Subuh merupakan kelanjutan dari ibadah malam Paskah. Sikap penuh semangat dan berjaga-jaga dari perempuan-perempuan membuat mereka menjadi saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada minggu itu pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur dan mendapati kubur telah terbuka, kubur telah kosong. Paskah dirayakan pada hari pertama, bahasa Arab Akad, Ibrani Ehad, Kejadian 1 ayat 5, Matius 28 ayat 1. Hari pertama adalah hari Minggu. Kata Minggu berasal dari bahasa Latin Dominus, bahasa Portugis Domingo, yang berarti Tuhan. Artinya setiap hari Minggu adalah hari Tuhan. Perayaan Paskah merupakan perayaan utama agama Kristen, sekaligus menjadi tonggak atau pusat iman atau kepercayaan Kristen. Rasul Paulus katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 14. Paskah adalah hari kebangkitan, kemenangan, pembebasan, dan keselamatan bagi kita. Artinya setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus, yang sekaligus adalah kebangkitan dan kemenangan kita juga yang beriman kepadanya. Jika Prapaskah kita rayakan selama 6 minggu, 40 hari, maka sesudah Paskah juga kita rayakan selama 6 minggu, 40 hari. Hal ini sesuai kesaksian Alkitab bahwa sesudah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid sebelum ia naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga pada hari ke-40 sesudah Paskah. Karena itu hari 40 itu selalu jatuh pada hari Kamis. Mengapa? Supaya 10 hari kemudian, yaitu hari ke-50, tepat hari Minggu, kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Selama 6 minggu sesudah Paskah, kita mengingat hayati Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, ia menampakkan diri juga kepada kita. Tujuannya untuk memulihkan iman para murid dan kita semua dari berbagai keraguan, kekhawatiran, ketakutan, dan meyakinkan kita bahwa dia bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Dia sungguh-sungguh Immanuel, Allah beserta kita, karena dia hidup. Dia akan beserta kita dalam segala situasi yang kita alami. Di masa ini penting untuk kita mengingat hayati 10 penampakan Tuhan Yesus kepada para murid dalam situasi yang mereka alami dan yang kita alami. Kenaikan Yesus ke surga, perayaan Yesus Kristus terangkat ke surga pada 40 hari sesudah Paskah, sudah ia bangkit. Ia kembali ke wujud semula sebagai Allah dengan gelar Tuhan dan Raja. Segala kuasa telah ditaklukkan di bawah kakinya. Dia disembah, dimuliakan oleh manusia dan seluruh ciptaan di dunia maupun di surga. Dia terangkat ke surga untuk menjamin kehidupan kekal setiap orang yang bertobat dan yang percaya, serta mempercayakan diri dan hidup kepadanya. Dia terangkat ke surga agar para murid dan kita semua belajar menjadi pribadi yang taat dan setia kepadanya, serta siap menjadi saksinya dan memberitakan Injilnya ke seluruh dunia. Oleh karena itu, saat ia akan naik ke surga, ia mengulang janjinya pada jamuan malam terakhir, yaitu janji untuk memberi Roh Kudus
yang akan memberi kuasa bagi para murid. 10 hari masa antara kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus adalah waktu penantian dan persiapan. Para murid menanti penggenapan janji Tuhan Yesus dan sekaligus persiapan diri untuk menjadi saksi. Tuhan Yesus telah ingatkan mereka agar tidak meninggalkan Yerusalem. Kisah 1 ayat 4 dan 5. Oleh karena itu, para murid menanti di ruang atas tempat mereka tinggal. Mereka tidak pasif menanti, tetapi aktif. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Beberapa perempuan, ibu dan saudara-saudara Yesus ikut bersama. Pada masa penantian itu mereka juga memilih murid pengganti Yudas Iskariot agar genap bilangan 12 murid. Yang harus dipilih adalah orang yang telah mengikuti Yesus sejak dari Sungai Yordan sampai ia naik ke surga. Maka diusulkan 2 orang, yaitu Yusuf Barsabas atau Justus dan Matias. Setelah mereka berdoa dan membuang undi, maka Matias pun terpilih. Kita lihat masa-masa penantian, masa persiapan sebelum para murid diutus, mereka melakukan semua hal yang baik. Pentakosta, tepat di hari ke-50, saat para murid dan semua orang percaya berada di suatu tempat di Yerusalem, maka kuasa Allah yakni Roh Kudus diturunkan dari langit, memenuhi tempat atau rumah itu. Wujudnya adalah bunyi tiupan angin keras, badai. Juga simbol lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Dan bahasa-bahasa lain yang dikaruniakan Roh Kudus untuk mereka mengatakannya. Maka sejak itu mulailah para murid bersaksi tentang Tuhan Yesus dan memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Hari itu adalah panen raya. Karena banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus atas kesaksian para rasul setelah mendengar khotbah Rasul Petrus. Oleh karena itu, hari Pentakosta juga disebut hari kelahiran gereja perdana. Hari Trinitas, perayaan ketritunggalan Allah. Di dalamnya jemaat mengingat hayati karya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya telah terwujud sempurna. Ketiga pribadi Allah yang esa ini bekerja bersama-sama di dalam dan melalui orang percaya untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kehidupan manusia dan seluruh ciptaan di dunia. Hari Minggu sesudah Pentakosta. Setelah hari Trinitas, gereja merayakan hari Minggu biasa. Inilah masa gereja melayani dan bersaksi, serta berjuang dengan kuasa dan karunia, serta bimbingan Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Setiap peristiwa yang kita rayakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak akan bermakna apa-apa bagi spiritualitas, bagi hidup beriman kita, jika kita tidak berusaha memahami dengan baik makna di balik setiap peristiwa dan melaksanakannya dengan benar, bukan asal melakukan atau sekadar ikut-ikutan. Setiap perayaan yang kita lakukan bisa secara liturgis, sehingga mestinya kita lakukan dengan perangkat liturgi yang baku, bisa juga secara devosi, lebih pada perenungan, penghayatan, refleksi terkait pengembalaan dan pembinaan warga jemaat demi penguatan dan pertumbuhan iman. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa kalender gereja, perayaan-perayaan kita di hari Rabu Abu, Kamis Putih, Sabtu Teduh, bukanlah tradisi Katolik Roma saja, tetapi merupakan perayaan yang juga dilalui oleh Tuhan Yesus. Dan kita akan menghidupkannya bagi
kehidupan beriman kita, spiritualitas kita sebagai pribadi, keluarga maupun jemaat bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih, mari kita satukan hati. Kita masuk di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang boleh kami alami. Tuhan, himpun kami dalam persekutuan kasih bersama dengan keluarga, bersama dengan setiap milik Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kami boleh berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk materi bina yang telah disampaikan, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kami dapat pahami dengan baik, dan kami meneruskan itu dalam pemahaman tentang karya agung Allah di dalam kasih karunia Tuhan yang boleh kami alami sepanjang kehidupan. Bahkan Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupan dunia ini, Allah dalam kehadiran Yesus yang telah menyelamatkan dunia ini dalam karya tebusan-Mu, dan Allah yang terus membimbing kehidupan dunia dalam karya pembaharuan Roh Kudus. Bimbing kami untuk mewujudkan tanggung jawab kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu Pendeta Bapak Abraham Ferdinandus bersama keluarga. Tuhan menaungi dan memberkati hamba-Mu dalam karya layan yang boleh ia wujudkan selanjutnya. Dalam persekutuan kasih kami mau berdoa untuk negara dan bangsa. Tuhan memberkati pemerintahan pusat dan regional. Kasih karunia Allah menyertai dan menopang kami. Dalam persekutuan bersama, kami juga mau berdoa bagi setiap orang yang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Baik para pasien yang ada di rumah sakit, mereka menjalani isolasi mandiri. Begitupun para tenaga kesehatan dan relawan, dengan apa yang dapat mereka wujudkan dalam tanggung jawab pelayanan kasih. Tuhan berkati mereka. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua biarlah boleh berjalan dengan baik dan boleh berlangsung secara merata, dan pertolongan Tuhan menaungi semua kami. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang mengalami sakit lainnya, juga mengalami musibah serta kedukaan dan hal-hal lainnya. Tuhan menaungi, memberkati jemaat Tuhan, memberkati setiap kami, sehingga dalam sakit kami dikuatkan, dipulihkan, dalam kedukaan kami dihiburkan, dan di tengah pergumulan Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik, jalan keluar yang boleh kami nikmati. Bahkan musibah-musibah yang dialami oleh karena bencana alam, Tuhan juga akan menaungi dan memberkati agar kehidupan semakin dinaungi oleh Tuhan dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Bapa Sorgawi, kami tetap mendoakan pelayanan gereja Tuhan di mana tempat
Tuhan yang akan berkarya, khususnya GPIB dalam pelayanan yang berlangsung dan apa yang juga sementara dipersiapkan untuk pelaksanaan persidangan sinode GPIB ke-21 di Surabaya. Tuhan menaungi dan memberkati panitia persidangan yang ada dalam lingkup musyawarah pelayanan Jawa Timur. Tuhan, Engkau menaungi dan memberkati segala sesuatu yang dipersiapkan dan pertolongan Tuhan yang boleh dialami. Kami serahkan GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Pertolongan Tuhan juga yang menaungi setiap kami, segenap warga jemaat, dan menopang kami dengan segala keberadaan kami. Kami serahkan akan rangkaian kegiatan dalam merayakan kemenangan Yesus Kristus, sehingga dalam masa Prapaskah dan Paskah dengan apa yang dipersiapkan Tuhan juga memberkati, dan secara bersama kami boleh menghayati akan keagungan karya Allah dan semakin memberi diri dalam ketaatan kesetiaan sebagai milik Tuhan. Kami serahkan tim penyusun PKA dan rencana paripurna kedua pada tanggal 27 Maret. Biar Tuhan memberkati sehingga rencana pengesahan penetapan program kerja dan anggaran GPIB Jemaat Bethesda untuk tahun 2021-2022 boleh terlaksana dalam campur tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi calon sidi baru. Dalam rencana peneguhan sidi pada hari Minggu tanggal 28 Maret ini, Tuhan memberkati semua calon sidi, memberkati dalam penyerahan diri dan terus dapat memberi diri melayani Tuhan, memberkati anggota keluarga, para orang tua, dan memberkati segala sesuatu yang boleh dipersiapkan dengan baik sehingga boleh berlangsung dalam campur tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan akan rencana pelayanan sakramen perjamuan kudus pada Jumat Agung, dan segala sesuatu yang boleh diwujudkan, dipersiapkan, dilaksanakan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tiap keluarga, tiap rumah tangga, setiap pribadi, anak-anak kekasih dalam tumbuh kembang, dalam jenjang pendidikan, dalam lingkup pergaulan, dan dalam tanggung jawab kehidupan keseharian, bahkan dalam upaya mencari pekerjaan, mendambakan pasangan hidup. Kasih karunia Allah menyertai para orang tua dengan tugas tanggung jawab yang dilaksanakan. Begitupun juga menyangkut pekerjaan, usaha yang ditekuni, dan upaya-upaya lainnya yang dibawa diserahkan. Orang tua kekasih yang telah lanjut usia, Tuhan berkati, dan setiap anggota keluarga kasih karunia Allah menyertai. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami dan memohon pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Ini doa kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih kita atas semua berkat Tuhan. Kita memuji Tuhan dari kita Bakti 81 ayatnya yang pertama sambil memberikan persembahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur
syukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Umat Tuhan, mari kami jemput berdiri. Kita membawa syukur kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terimalah persembahan kami bahwa kepadamu sekarang ini selaku bagian dari ibadah kami. Kiranya persembahan ini merupakan lambang dari pengudusan yang tiada terbatas, yang tidak akan kembali sia-sia daripadamu, yang telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Oleh Tuhan Yesus, sumber berkat. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua yang saat ini berhimpun dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.